Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Rawa Pening. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Namaku Sarah Andini, 28 tahun. Aku bekerja sebagai fotografer yang sering melakukan perjalanan ke berbagai pelosok Indonesia untuk mendokumentasi keindahan alam dan budaya lokal. Kamera adalah belahan jiwaku, dan petualangan adalah nafasku. Sejak kecil, aku memang sudah terbiasa berpindah-pindah karena pekerjaan ayahku sebagai peneliti antropologi. Mungkin dari situlah jiwa petualanganku tumbuh. Aku tinggal di sebuah apartemen sederhana di daerah Depok, Jawa Barat. Meski pekerjaanku membawaku keliling Indonesia, aku selalu kembali ke sini. Tempat ini adalah rumah bagiku. Meski hanya berupa unit studio minimalis di lantai 15. Pagi itu seperti biasa, aku sedang menyortir foto-foto hasil perjalananku minggu lalu di Dieng. Ketika ponselku berdering, nama Pak Hendra muncul di layar. Dia adalah salah satu klien tetapku, seorang editor majalah travel yang sering memberiku proyek dokumentasi. "Halo Pak Hendra," sapaku sambil menyeruput kopi. "Sarah, ada proyek menarik nih. Kamu tertarik?" Suara terdengar antusias. "Proyek apa, Pak?" "Jadi begini, kita dapat undangan eksklusif buat dokumentasi tradisi bersih desa kawasan Rawa Pening, Ambarawa. Lokasinya memang tidak terlalu terpencil, tapi ada ritual khusus yang jarang didokumentasikan. Konon katanya ada kaitan dengan legenda Baru Kelinting." Aku mengeringkan dahi. Rawa Pening memang tidak asing bagiku. Danau alami seluas 2.670 hektar. Ini terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sejak kecil, aku sering mendengar legenda tentang naga sakti Baru Kelinting yang konon menciptakan rawa ini. "Ritualnya kapan, Pak?" "Minggu depan, pas malam Jumat Kliwon. Ritual sedekah rawa namanya. Semacam upacara syukuran dan pembersihan rawa dari penunggu yang mengganggu. Yang unik, ritualnya dilakukan di atas rakit bambu tengah malam." Ceritanya mulai membuatku tertarik. Rawa Pening memang punya banyak cerita mistis. Banyak yang percaya bahwa di dasar rawa masih ada reruntuhan desa kuno yang tenggelam, lengkap dengan penghuninya yang masih hidup di alam lain. "Detailnya gimana, Pak?" "Besok bisa ketemu di kantor. Sekalian saya kenalin sama tim yang lain. Soalnya ini proyek gabungan dengan BPCB Jawa Tengah." "Oke, Pak, besok saya ke kantor." Setelah menutup telepon, aku langsung browsing tentang Rawa Pening. Berbeda dengan lokasi mistis lainnya, banyak sekali artikel dan dokumentasi tentang tempat ini. Tapi yang menarik perhatianku adalah berita-berita tentang kejadian aneh. Hampir setiap bulan ada laporan tentang perahu yang mendadak mogok di tengah rawa, suara-suara misterius, atau penampakan sosok-sosok tak dikenal di antara tanaman enceng gondok. Malam itu aku bermimpi aneh. Dalam mimpiku, aku berada di atas rakit bambu di tengah rawa yang diselimuti kabut tebal. Air rawanya hitam pekat, berbau tanah basah dan pembusukan. Di kejauhan aku mendengar suara gamelan samar-samar. Lalu dari dalam kabut muncul sosok pemuda tampan bertelanjang dada dengan sisi ular di bagian tubuhnya. Ia tersenyum padaku, tapi matanya
Matanya seperti ular. Aku terbangun dengan nafas terengah-engah. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Entah kenapa, perasaanku tidak enak. Tapi sebagai fotografer yang sering dapat job di tempat-tempat angker, aku sudah terbiasa dengan firasat seperti ini. Keesokan harinya, aku menemui Pak Hendra di kantornya. Di sana sudah ada Riko, si videografer, dan Pak Suryo dari BPCB, Jawa Tengah. Mereka menjelaskan detail proyek ini. Tim akan terdiri dari aku sebagai fotografer utama, Riko untuk video dokumenter, dan 2 staf BPCB untuk pencatat dan penelitian. Oh iya Sarah, kata Pak Suryo sebelum rapat selesai, ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi selama ritual. Pantangan apa, Pak? Yang pertama, dilarang mengambil gambar saat prosesi pembacaan mantra inti. Kedua, tidak boleh menyebut nama baru kelinting sembarangan, terutama di dekat air. Ketiga, kalau mencium bau bunga melati atau mendengar suara gamelan di malam hari, jangan sekali-kali mendekat atau merekam. Aku mengangguk, mesti terdengar seperti tahayul. Aku tahu pantangan-pantangan seperti ini punya alasan historis dan kultural yang harus dihormati. Satu lagi, Pak Surya menatapku serius. Kalau ada yang mengaku sebagai penunggu dan minta difoto, jangan diladeni, apapun bentuknya. Peringatan terakhir itu akan jadi kunci dari pengalaman paling mengerikan dalam hidupku. Perjalanan dari Semarang ke Ambarawa hanya membawa waktu sekitar 1 jam. Aku dan Riko berangkat pagi-pagi dari hotel, ditemani Pak Suryo yang akan mengantar kami ke lokasi ritual. Sepanjang jalan, pemandangan hijau persawahan dan perbukitan Ambarawa menemani kami. Kita ke kantornya Pak Jumadi dulu ya, ujar Pak Suryo sambil menyetir. Beliau ketua panitia ritual, sekaligus juru kunci rawa pening. Mobil kami berbelok ke jalan desa yang diapit sawah. Di kejauhan, permukaan rawa pening berkilau keemasan diterpa matahari pagi. Namun ada sesuatu yang aneh. Di tengah musim kemarau begini, kenapa ada kabut tipis menyelimuti sebagian rawa? Pak, itu kabut iya? Tanyaku sambil menunjuk. Pak Suryo melirik sekilas. Oh itu, kata orang sini itu umpa-umpa. Biasanya muncul kalau ada yang mau jaga rawa. Jaga rawa? Riko yang dari tadi sibuk dengan kameranya mendadak tertarik. Iya, istilahnya ya penunggu rawa lah. Biasanya memang aktif kalau mendekati ritual begini. Kami tiba di rumah Pak Jumadi, sebuah rumah joglo tua di tepi rawa. Halamannya ditumbuhi pohon kamboja dan kemuning yang rimbun. Bau bunga melati samar-samar tercium, padahal aku tidak melihat ada tanaman melati. Pak Jumadi ternyata sudah menunggu di teras. Pria berusia sekitar 70 tahun itu masih terlihat bugar. Ia mengenakan baju lurik dan belangkon, pakaian tradisional Jawa. Monggo silahkan masuk, sambutnya ramah. Kami dipersilahkan duduk di pendopo samping rumahnya. Seorang perempuan muda, mungkin pembantunya, menghidangkan teh dan singkong rebus. Ini Mbak Sarah dan Mas Riko yang mau dokumentasi ritual ya? Tanya Pak Jumadi. Sudah dijelaskan pantangannya. Sudah Pak, jawabku. Tapi kalau boleh tahu, kenapa tidak boleh foto saat pembacaan mantra inti? Pak Jumadi terdiam sejenak, menatapku lekat-lekat. Mbak Sarah, bisa lihat yang lain tidak? Aku mengeringkan dahi bingung. Maksudnya?
Yang tidak semua orang bisa lihat. Soalnya dari tadi, Mbak seperti memperhatikan sesuatu di belakang saya. Aku terkesiap. Memang benar. Sejak tadi aku merasa melihat bayangan berkelebat di belakang Pak Jumadi. Seperti sosok tinggi besar yang mondar-mandir. Saya kadang-kadang bisa lihat, Pak, tapi tidak jelas. Pak Jumadi tersenyum. Pantas. Nah, justru itu yang tadi masalah. Kalau dokumentasi pas mantra inti, kamera itu bisa menangkap yang tidak seharusnya kelihatan. Bisa bahaya. Bahaya gimana, Pak? Riko mulai terlihat cemas. Dulu pernah ada peneliti dari Jakarta yang nekat foto pas ritual. Pulangnya semua fotonya rusak. Bukan rusak biasa, tetapi seperti terbakar dari dalam. Dan di setiap foto selalu ada sosok tinggi besar dengan mata merah. Aku menelan ludah. Bayangan yang kulihat tadi. Yang lebih parah, Lanjut Pak Jumadi. si peneliti itu mulai diganggu. Tiap malam mencium bau melati, padahal tidak ada tanaman melati. Lalu, mulai dengar suara gamelan, sampai akhirnya Kenapa, Pak? Desakku. dia ditemukan mengambang di kolam belakang rumahnya. Tubuhnya dipenuhi luka seperti bekas cakaran. Tapi yang aneh, ada sisik-sisik ular di sekitar lukanya. Mendadak angin dingin bertiup kencang, menggoyangkan daun-daun kamboja. Bau melati yang tadi samar mendadak sangat kuat. Di kejauhan, terdengar datangnya gamelan sangat pelan. Nah, itu tandanya kita harus mulai siap-siap, Kata Pak Jumadi sambil berdiri. ritual mulai tengah malam nanti. Mbak Sarah dan Mas Riko bisa istirahat dulu di kamar belakang. Saat berjalan ke kamar, aku menoleh ke arah rawa. Kabut atau umpak-umpak semakin tebal. Dan di tengah kabut itu samar-samar aku melihat sosok pemuda yang muncul dalam mimpiku. Bertelanjang dada dengan sisik di tubuhnya. Ia tersenyum dan melambai padaku. Mbak Sarah, Panggil Riko. Kok bengong? Aku menggelengkan kepala saat aku melihat ke rawa lagi. Sosok itu sudah menghilang. Tapi aku yakin dia masih ada di sana, mengawasi dari balik kabut. Gak apa-apa, jawabku pelan. Cuma kayaknya kita harus hati-hati banget malam ini. Perasaan tidak enak ini adalah pertanda dari horor yang akan kami hadapi dalam ritual sedekah rawa. Sore itu, aku tidak bisa tidur. Dari jendela kamar yang menghadap rawa, aku memperhatikan beberapa warga mulai mempersiapkan rakit bambu untuk ritual. Mereka mengikat batang-batang bambu dengan terampil, membentuk rakit besar yang bisa menampung sekitar 15 orang. Mbak, Riko mengetuk pintu kamarku. Pak Jumadi memanggil, katanya mau briefing dulu. Di pendopo, Pak Jumadi sudah menunggu bersama beberapa tetua desa. Ada juga 2 orang pawang yang akan memimpin ritual. Mbah Karso dan Ki Danur, keduanya berusia sekitar 80 tahun, tapi sorot mata mereka tajam dan penuh wibawa. jadi begini, Pak Jumadi memulai penjelasan. ritual nanti ada 3 tahap. Pertama, pembacaan doa di tepi rawa. Ini boleh didokumentasikan. Kedua, proses naik ke rakit dan pemberian sesaji. Ini juga masih boleh direkam. Tahap ketiga. Tahap ketiga yang tidak boleh ya, Pak? Tanya aku. Betul, itu pembacaan mantra inti dan pemanggilan penunggu rawa. Nanti kalau sudah masuk tahap itu, semua kamera harus dimatikan. Berapa lama tahap ketiganya, Pak?
Tanya Riko. Sekitar 15 menit. Tapi Pak Jumadi menatap kami serius. apapun yang terjadi, apapun yang kalian lihat atau dengar, jangan nyalakan kamera. Ini untuk keselamatan kalian sendiri. Mendadak salah satu pawang Ki Danur yang dari tadi diam bicara dengan serak. Nak Saras, Iya Mbah. kamu bisa melihat mereka ya? Aku terdiam sejenak sebelum mengangguk pelan. Hati-hati. Yang di rawa bukan cuma satu. Dan tidak semuanya baik. Bulu kuduku meremang. Dari sudut mata, aku melihat sosok tinggi besar yang tadi pagi kembali mondar-mandir di belakang Pak Jumadi. Bakarso dan Ki Danur akan melindungi kita semua. Pak Jumadi menenangkan. Tapi tetap harus hati-hati. Apalagi Ia melirik ke arah rawa. sepertinya malam ini akan ada yang datang. Langit mulai gelap. Saat kami selesai briefing, warga sudah berkumpul di tepi rawa, membawa berbagai sesaji, tumpeng ayam panggang, bunga 7 rupa, dan kemenyan. Rakit bambu sudah siap, dihias dengan janur kuning dan lampu minyak. Saat mengatur kamera, aku mencium bau melati yang sangat kuat. Bukan bau samar seperti tadi pagi, tapi benar-benar pekat seperti ada ribuan bunga melati di dekatku. Bersamaan dengan itu, kepalaku mulai pusing. Sarah, kamu pucat. Riko menghampiriku dengan cemas. Nggak apa-apa, cuma pusing dikit. Tiba-tiba terdengar lengkingan panjang dari arah rawa. Semua menoleh. Di tengah kabut yang semakin tebal, tampak sesuatu bergerak-gerak di permukaan air seperti ular raksasa. Sudah mulai datang. Gumam Ki Danur. Ayo, cepat siapkan ritual sebelum dia tidak sabar. Dia siapa, Mbah? Tanya aku, meski sebenarnya takut mendengar jawabannya. Ki Danur menatapku dengan mata yang mendadak berubah kuning kehijauan. Baru Kelinting. Dia sudah menunggumu sejak kau datang tadi pagi. Menungguku? Tetapi kenapa? Karena kamu bisa melihat. Dan Ki Danur tersenyum misterius. kamu mirip sekali dengan gadis yang dulu dia cintai, yang menolak lamarannya karena dia setengah ular. Mendadak kepalaku semakin pusing. Pandanganku mulai berkunang-kunang. Samar-samar aku melihat sosok pemuda bersisik itu lagi. Kali ini berdiri di atas air tak jauh dari kerakit. Ia mengulurkan tangannya ke arahku, tersenyum dengan mata ular yang berkilat dalam gelap. Lalu semuanya menjadi hitam. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di atas rakit bambu yang mengambang di tengah rawa. Ritual tahap pertama sudah dimulai. Sarah, kamu gak apa-apa? Suara Riko terdengar jauh, seperti datang dari ujung terowongan. Perlahan aku membuka mata. Wajah-wajah cemas mengelilingiku. Berapa lama aku pingsan? Tanyaku lemah. Sekitar 15 menit. Jawab Pak Jumadi. Untung Ki Danur langsung menolongmu. Aku mencoba duduk. Kami berada di atas rakit bambu yang mengambang sekitar 100 meter dari tepi. Obor-obor menyala di setiap sudut rakit, menciptakan lingkaran cahaya yang kontras dengan kegelapan rawa. Di tengah rakit, sesaji sudah ditata rapi. Kita harus mulai sekarang, kata Mbah Karso. Sebelum dia semakin tidak sabar. Tepat saat itu, permukaan air beriak kuat. Sesuatu yang besar bergerak di bawah rakit.
Beberapa warga mulai kamat-kamit membaca doa. Mbak Sarah, Pak Jumadi mendekat. masih kuat dokumentasi. Aku mengangguk sambil mengambil kameraku. Meski masih pusing, aku tidak mau melewatkan momen ini. Ritual tahap pertama dimulai. Mbah Karso membakar kemenyannya sambil membacakan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Asap kemenyan membentuk pola-pola aneh di udara, seperti sosok-sosok yang menari. "Riko," bisikku, "kamu lihat asap kemenyannya?" Iya, aneh ya. Kayak ada yang menari-nari. Jadi bukan cuma aku yang melihatnya. Ki Danur mulai menaburkan bunga 7 rupa ke dalam air sambil melantunkan mantra. Setiap bunga yang menyentuh air mengeluarkan cahaya redup kehijauan sebelum tenggelam. Aku terus memotret, berusaha menangkap setiap momen. Tapi ada yang aneh. Dengan hasil fotoku, di setiap frame muncul bayangan-bayangan kabur di sekitar Rakit, seperti sosok-sosok manusia yang mengapung di air. Sudah masuk tahap kedua. Pak Jumadi memberi aba-aba. Tumpeng dan ayam panggang mulai dibagikan ke seluruh peserta ritual. Sebagian diletakkan di pinggir Rakit sebagai sesaji. Ki Danur dan Mbah Karso berdiri berhadapan, mulai melantunkan kidung dengan suara berat yang menggetarkan. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari tengah rawa. Obor-obor bergoyang liar, nyaris padam. Bau melati kembali tercium. Kali ini bercampur dengan bau tanah basah yang membusuk. Matikan kamera. Perintah Ki Danur tiba-tiba. Tahap ketiga akan dimulai. Aku baru akan mematikan kamera ketika melihatnya. Sosok pemuda bersisik itu muncul lagi. Kali ini berdiri di air, tidak jauh dari Rakit. Ia menatapku lekat-lekat, tersenyum dengan cara yang membuat bulu kuduku meremang. Sarah. Suara berat memanggil namaku, tapi bukan dari mulutnya. Suara itu seperti datang dari dalam kepalaku sendiri. Aku sudah menunggumu. Sudah lama sekali. Tanganku gemetar. Viewfinder kamera masih mengarah ke sosok itu. Sesuatu dalam diriku mendorongku untuk mengambil gambarnya. Kamu masih secantik dulu saat pertama kali kita bertemu di tepi rawa ini. Jangan, Sarah, teriak Ki Danur. Jangan difoto. Tapi terlambat. Jariku sudah menekan tombol shutter. Kilatan cahaya menyilaukan diikuti suara gemblegar. Kameraku mendadak panas. Terjatuh ke lantai Rakit. Layarnya menghitam dengan bekas hangus seperti terbakar dari dalam. Lalu semuanya kacau. Air di sekitar Rakit mendadak bergolak. Angin bertiup semakin kencang. Obor-obor padang seketika meninggalkan kami dalam kegelapan pekat. Teriakan panik terdengar di mana-mana. Di tengah kekacauan, aku melihat sosok itu semakin mendekat. Tubuhnya yang setengah ular mulai terlihat jelas. Sisik-sisiknya berkilat dalam kegelapan. Matanya menyala kuning kehijauan. Kali ini, kamu tidak akan bisa menolakku lagi. Lalu aku merasakan sesuatu yang dingin dan bersisik melilit kakiku, menarikku ke dalam air yang gelap. Dingin, gelap, sesak. Air rawa yang keruh menelan tubuhku. Aku bisa merasakan sesuatu yang bersisik, masih melilit kakiku, menarikku semakin dalam. Paru-paruku mulai terbakar, meminta oksigen. Buka matamu, Sarah. Suara itu lagi bergema dalam kepalaku. Entah kenapa, aku menurutinya. Perlahan ku buka mata. Pemandangan di hadapanku membuatku terpana. Di bawah permukaan rawa yang gelap, ada semacam dunia lain. Cahaya kehijauan menerangi reruntuhan bangunan kuno. Tembok-tembok batu dengan ukiran khas Jawa. Gapura-gapura yang ditumbuhi tanaman air.
dan sebuah candi yang masih utuh. Ini rumahku. Suara itu berbicara lagi. Dan dulu seharusnya jadi rumahmu juga. Sosok Baru Kelinting berenang mendekat. Dalam cahaya kehijauan, aku bisa melihat wujudnya dengan jelas. Dari pinggang ke atas, ia adalah pemuda tampan dengan kulit kecoklatan. Tapi dari pinggang ke bawah, tubuhnya adalah ular raksasa dengan sisik hitam kehijauan yang berkilat. Kamu masih tidak mengingatku? Tanyanya lembut. 500 tahun yang lalu, kita sering bertemu di tepi rawa ini. Kamu gadis desa tercantik, dan aku hanya makhluk setengah ular yang jatuh cinta. Kepalaku berdenyut. Mendadak bayangan-bayangan asing bermunculan. Seorang gadis desa di tepi rawa, pertemuan rahasia dengan sosok misterius, janji-janji cinta yang dibisikkan. Tapi kamu menolakku. Nada suaranya berubah sedih. Kamu takut pada wujudku. Orang tuamu menikahkanmu dengan pemuda desa. Dan aku mengamuk. Bayangan lain muncul. Air rawa yang mendadak meluap. Desa yang tenggelam. Teriakan-teriakan panik. Kamu yang menelamkan desa ini? Tanyaku dalam hati. Tahu bahwa dia bisa mendengarku. Ya, dalam amarah dan patah hati. Tapi setiap malam bulan purnama, aku menunggumu bereinkarnasi. Dan akhirnya, kamu kembali. Dadaku semakin sesak. Aku butuh udara, tapi lilitan di kakiku masih kuat. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu. Kita akan bersama selamanya di sini. Tidak. Aku berontak. Aku bukan dia. Aku Sarah. Kamu memang Sarah, tapi jiwa itu sama. Aku bisa merasakannya. Pandanganku mulai mengabur. Aku akan mati tenggelam di sini. Tapi mendadak suara gamelan yang keras berkumandang di atas. Ki Dano dan Pak Karso pasti sedang melakukan sesuatu. Baru Kelinting menadahkan. Wajahnya menunjukkan kesakitan. Lilitannya di kakiku mengendar. Tidak, jangan lagi. Kupaksakan tubuhku berenang ke permukaan. Tapi sebelum berhasil, kurasakan tangan Baru Kelinting mencekram tanganku. Kalau aku tidak bisa memilikimu. Matanya berkilat marah. Tidak ada yang boleh memilikimu. Tiba-tiba cahaya keemasan menyeruak di area atas. Menebus air keruh. Suara Ki Danur menggelegar. Lepaskan dia, Baru Kelinting. Sudah cukup. Dendamu selama 500 tahun. Tidak. Baru Kelinting menggenggam dalam kepalaku. Dia milikku. Dia bukan gadis yang sama. Lihat dia baik-baik. Baru Kelinting menatapku lekat-lekat. Perlahan, amarah di matanya meredup. Maafkan aku, bisiknya lirih. Aku terlalu terobsesi. Cengkramannya terlepas. Saat kesadaranku mulai menghilang, kulihat sosoknya perlahan menghilang dalam kegelapan rawa. Hal terakhir yang kuingat adalah tubuhku ditarik ke atas dan suara Riko yang berteriak panik memanggil namaku. Aku terbangun di rumah Pak Jumadi. Seluruh tubuhku terasa remuk dan tenggorokanku perih. Riko duduk di samping tempat tidur, wajahnya pucat dan cemas. Kamu udah pingsan seharian, katanya saat melihatku membuka mata. Gimana perasaanmu? Seperti habis ditabrak kereta, jawabku serak. Yang lain gimana? Semuanya selamat, tapi Riko mengeluarkan kameraku, atau lebih tepatnya,
Sisa-sisa kameraku. Bodi kamera hangus, lensanya retak. Maaf, kayaknya ini udah gak bisa diselamatkan. Memorinya anehnya masih utuh, tapi Riko menunjukkan layar laptopnya. Semua foto pas ritual jadi begini. Aku melihat hasil fotoku. Semuanya normal, sampai foto terakhir. Foto saat aku mencoba mengambil gambar baru kelinding. Foto itu hanya menampilkan pusaran air hitam dengan kilatan cahaya kehijauan. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, ada bentuk samar seperti wajah manusia dan sisi ular. Sarah, Ki Danur muncul di pintu. boleh bicara sebentar? Riko pamit keluar, meninggalkan kami berdua. Kamu benar-benar mirip dengan gadis itu, kata Ki Danur pelan. Aku masih ingat, karena aku ada di sana 500 tahun lalu. Aku terbelalak. Mbah? Ki, ya, aku salah satu dari mereka yang selamat saat desa ini tenggelam. Kami yang selamat bersumpah akan menjaga rawa ini, memastikan baru kelinting tidak mengamuk lagi. Tugas ini diturunkan pada keturunan kami. Apa dia akan kembali? Ki Danur menggeleng. Tidak, kali ini dia benar-benar pergi. Dendamnya sudah selesai. Malam itu, saat aku berdiri di tepi rawa untuk terakhir kalinya, aku memandang air yang tenang. Tidak ada lagi kabut misterius, tidak ada bau melati, hanya air rawa yang berkilau memantulkan cahaya bulan. Samar-samar aku mendengar bisikan lembut. Selamat tinggal, Sarah. Sejak kejadian itu, aku masih tetap jadi fotografer, masih sering dapat job di tempat-tempat angker. Tapi aku tidak pernah kembali ke rawa pening. Ada kisah dan misteri yang lebih baik dibiarkan tenggelam dalam kegelapan rawa. Tapi kadang saat malam bulan purnama, aku bermimpi tentang candi bawah air dan sosok pemuda tampan dengan mata ular yang menunggu cintanya selama 500 tahun. Selesai. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah setia mendengarkan cerita-cerita dari Pandu Amerta. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian. Saya pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.